Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1643. Pria berbaju putih melihat pemuda berjubah hitam itu begitu hormat. Sang Zan yang memimpin jalan sedikit terkejut. Meskipun kekuatan pemuda berjubah hitam itu tidak begitu besar, dia tahu bahwa pemuda berjubah hitam itu berasal dari kekuatan super di alam semesta si klan Tuogu. Namun dia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan begitu terpesona saat mendengar kata Pavilion Xiambao. Pavilion Xiambao, dia sudah lama tidak ke si Universe, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ini. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung, kapan kekuatan super seperti itu muncul di si Universe. Tentu saja, jika kita pikirkan orang-orang yang mendukung Ye Guan sebelumnya, mudah untuk dipahami, siapapun dari orang-orang yang mendukung Ye Guan itu, niscaya akan menjadi raksasa super jika ditempatkan di alam semesta asli ini. Sang Zan menenangkan pikirannya dan menatap pemuda berjubah hitam yang penuh hormat dan menjilat di depannya. Dia tidak menolak, dia melirik Yuan Shou yang berdiri di sampingnya. Yuan Shou tampak tenang dan tidak menghentikan pemuda berjubah hitam itu untuk menunjukkan niat baik. Sang Zan menyimpan cincinnya, dan kemudian beberapa orang menghilang di kejauhan. Di tempat semula, melihat Sang Zan mengambil kembali cincin itu, pemuda berjubah hitam itu langsung menghela napas lega. Meski tempat ini sekarang menjadi wilayah suku Tuogu, siapapun yang masuk ke sini perlu membayar 10.000 kristal roh leluhur. Tentu saja, itu dibagi ke orang yang berbeda. Pavilion Xiambao kini berada di puncak kejayaannya. Meskipun klan Tuogu tidak terlalu takut dengan Pavilion Xiambao, mereka masih dapat memiliki gambaran yang lebih besar. Mungkin suatu hari nanti mereka akan memiliki hubungan yang baik karenanya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, Tuan Muda Ye Guan. Dia sedikit bingung. Dia belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Pavilion Xiambao. Mungkinkah Tuan Muda ada di luar dan belum datang ke sini? Memikirkan hal ini, mata pemuda berjubah hitam yang awalnya ragu tiba-tiba menjadi cerah, dan dia sangat bersemangat. Sial, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hai Guan, hai Guan, hai Guan, anak laki-laki berjubah hitam itu terus mengulang nama ini dalam pikirannya. Meskipun Tuogu Yuan juga memiliki nama keluarga Tuogu, ia bukan berasal dari keluarga utama, melainkan dari cabang terpencil klan Tuogu, dan merupakan cabang yang telah terbagi dalam banyak generasi. Nenek moyang leluhurnya memiliki hubungan darah dengan keluarga utama klan Tuogu. Tetapi menurut generasinya, ia sebenarnya tidak memiliki hubungan besar dengan keluarga utama klan Tuogu. Bagi orang seperti dia, kecuali makam leluhurnya dipenuhi dengan kemuliaan, akan sangat sulit baginya untuk membuat namanya terkenal, karena dia tidak akan menerima sumber daya apapun dari inti klan Tuogu. Mengenai bakat, klan Tuogu tidak pernah kekurangan orang-orang jenius yang berbakat. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengubah takdir Anda, selain bekerja keras dalam pengembangan diri Anda sendiri, Anda juga harus menjalin teman baik. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, mengganggu pikirannya. Kemudian, seorang pemuda dan seorang pria tua berjalan keluar dari tidak jauh. Pemuda itu mengenakan jubah brokat dengan pita ungu yang diikatkan di pinggangnya dan memegang kipas lipat di tangannya. Ia tampak anggun dan tidak biasa. Di belakangnya, lelaki tua itu mengenakan jubah panjang, dengan tatapan yang dalam, mantap dan canggih. Tuogu Yuan memandang kedua orang yang mendekat dan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa kedua orang ini tampaknya tidak sederhana.
terutama pemuda itu, yang tampaknya sedang keluar untuk berlatih. Pemuda berjubah brokat itu menuntun lelaki tua itu ke arah pemuda berjubah hitam. Ia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kami akan pergi ke medan perang kosmik, tetapi kami tidak membawa cukup kristal leluhur saat datang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami diskon terlebih dahulu." Tuo Guyuan menatap pemuda di depannya dan melihat bahwa dia pandai berbicara dan bersikap baik. Jadi dia bertanya, "Apakah namamu Ye Guan?" Pemuda itu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, namaku Xiao Yuan Qi, dari keluarga Xiao di wilayah utara." "Tidak." Tuo Guyuan sedikit kecewa dan berkata, "Maaf, biaya masuknya ditetapkan oleh atasan, dan saya tidak bisa mengambil keputusan." Xiao Yuanqi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Meskipun aku bukan Ye Guan dan aku adalah saudara dalam hidup dan mati." Saudara dalam hidup dan mati. Mendengar perkataan Xiao Yuanqi, Tuo Guyuan terkejut. "Kamu benar-benar kenal Ye Guan?" Xiao Yuanqi mengangguk dengan sangat tenang. "Tentu saja." Tuo Guyuan sedikit skeptis. Xiao Yuanqi tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawanya menemuimu dan membiarkan kalian berdua saling mengenal. Bagaimana menurutmu?" Melihat Xiao Yuanqi begitu percaya diri dan tenang, Tuo Guyuan langsung sedikit mempercayainya. Meskipun hanya sedikit, tentu saja, lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Memikirkan hal ini, Tuo Guyuan berkata dengan serius, "Tuan Xiao, karena Anda adalah teman Tuan Ye, maka biaya masuknya dibebaskan." Tidak. Xiao Yuanqi melambaikan tangannya berulang kali. "Meskipun saudara Ye dan aku adalah sahabat sejati, persahabatan kami selalu terbuka dan jujur, dan tidak pernah melibatkan kepentingan yang tidak penting. Aku tahu bahwa kamu mungkin memiliki hubungan dengan saudara Ye, dan kamu ingin membantuku. Tetapi bagiku, ini adalah masalah antara kamu dan aku, dan tidak ada hubungannya denganku. Oleh karena itu, biaya masuknya adalah sebagaimana mestinya, tidak kurang sedikit pun." Sambil berkata demikian, dia berpura-pura mengeluarkan cincinnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yuanqi, Tuo Guyuan mengangguk diam-diam. Pemuda ini memiliki karakter yang baik. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan pihak lain membayar. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat koneksi. Meskipun dia akan kehilangan beberapa kristal leluhur. Tetapi, uang adalah sesuatu di luar tubuh seseorang. Seseorang harus bersedia menyerahkannya. Tuo Guyuan memegang tangan Xiao Yuanqi yang sedang mengeluarkan cincin itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Xiao, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Karena kamu adalah teman kakak Ye. Kamu adalah temanku. Sejujurnya, kakak Ye dan aku juga sahabat hidup dan mati. Jika dia tahu bahwa aku menerima barang-barangmu, dia tidak akan memaafkanku." Xiao Yuanqi masih ingin memberikan cincin itu, tetapi Tuo Guyuan menolaknya. Kemudian, keduanya menjadi sedikit cemas. Orang tua di belakang Xiao Yuanqi tercengang. Setelah beberapa saat, Xiao Yuanqi akhirnya dengan enggan menyingkirkan cincin itu di bawah penolakan putus asa Tuo Guyuan. Ketika dia pergi, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Tuo Gu, ketika saudara Ye datang di masa depan, kita bertiga bersaudara pasti akan mabuk bersama." Tuo Guyuan juga mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Xiao, kita bertiga pasti akan mabuk bersama di masa depan." Begitu saja, Xiao Yuanqi menghilang di ujung alam semesta di bawah tatapan Tuo Guyuan. Di kejauhan, lelaki tua di belakang Xiao Yuanqi ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Tuan, siapakah Ye Guan ini?"
Xiao Yuanqi tersenyum dan berkata, "Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia adalah tuan muda Paviliun Xiambao." Selama percakapan dengan Lin Yuan tadi, Lin Yuan tanpa sadar mengungkapkan informasi ini. Mendengar kata-kata Xiao Yuanqi, lelaki tua itu terkejut. Paviliun Xiambao. Kekuatan ini sangat terkenal di seluruh jagat raya purba. Meskipun baru muncul beberapa waktu lalu, dalam waktu singkat, kekuatan ini telah menjadi salah satu kekuatan terkuat di seluruh jagat raya purba. Selain Paviliun Xiambao, ada kekuatan lain yang baru saja muncul belum lama ini, seperti Paviliun Xiambao, yaitu wilayah Guangxuan. Begitu muncul, ia menjadi peradaban tertinggi di alam semesta Si, mengejutkan semua kekuatan teratas di alam semesta Si. Xiao Yuanqi berkata dengan lembut, "Sekarang Tuan Muda Paviliun Xiambao telah muncul. Kudengar, ada juga Tuan Muda di wilayah Guangxuan, tetapi dia belum pernah muncul di hadapan dunia. Sepertinya generasi muda di alam semesta ini akan menarik. Aku hanya tidak tahu siapa yang lebih jahat, Tuan Muda Paviliun Xiambao atau Tuan Muda wilayah Guangxuan." Orang tua itu berkata dengan sedikit khawatir, "Tuan Muda, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dan Tuan Muda Paviliun Harta Karun Abadi adalah saudara dalam hidup dan mati. Saya khawatir ini akan berhubungan dengan karma." Xiao Yuanqi tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, jika kamu tidak memberitahuku dan aku tidak memberitahumu. Siapa yang akan tahu? Haha, bagaimanapun, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan, kamu bajingan." Dengan itu, dia melangkah menjauh, orang tua itu bergegas mengikutinya. Sang Zan dan yang lainnya mengikuti Yuan Shou ke padang gurun yang tak terbatas. Di padang gurun yang tak terbatas ini, berdiri ratusan ribu menara besi yang menjulang tinggi. Menara-menara itu berdiri di antara langit dan bumi, sangat megah dan spektakuler. Medan perang luar angkasa, ini adalah pertama kalinya sustermu dan yang lainnya melihat menara besi yang menjulang tinggi ini, dan ada kebingungan di mata mereka. Sang Zan menjelaskan, menara-menara ini dibangun oleh peradaban kosmik papan atas. Menara-menara ini menghubungkan berbagai peradaban kosmik. Di dalamnya, Anda dapat bertarung dan bertukar pikiran dengan orang-orang kuat dari berbagai peradaban kosmik. Tentu saja, hidup dan mati adalah risiko Anda sendiri. Selain itu, Anda juga dapat berlatih di dalamnya. Ada metode latihan inti dari berbagai peradaban kosmik di dalamnya. Tentu saja, ini membutuhkan uang. Sambil berbicara, dia menatap Yuan Shou yang berdiri di sampingnya. Mereka tidak mengenal tempat ini. Yuan Shou buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Nona Sang Zan. Master Paviliun telah menyiapkan tempat pelatihan dan sumber daya untuk kalian semua." Sang Zan mengangguk dan menatap sustermu dan yang lainnya. "Aku pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang. Ye Guan masih berada di alam dewa, dan meskipun Ye Guan sangat kuat sekarang, dia masih belum sekuat penguasa alam liar timur. Dia masih harus mengawasi penguasa alam liar timur secara langsung. Dan dia juga takut bahwa pemilik pena Dao mungkin memiliki beberapa trik lain. Adapun kekuatan di balik Ye Guan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia membantu Ye Guan hanya karena Sang Mei, itu saja. Setelah Sang Zan pergi, Yuan Shou memimpin saudarimu dan yang lainnya menuju menara besi yang menjulang tinggi di kejauhan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan menara itu. Menara ini berbeda dari menara-menara lainnya. Menara itu terletak di tengah-tengah gurun. Menara itu disebut Menara Xiambao. Itu adalah menara pelatihan yang dibangun oleh Paviliun Xiambao sendiri.
Menara itu tidak hanya memiliki energi spiritual yang paling murni dan kaya di seluruh medan perang alam semesta, tetapi juga memiliki seni bela diri dan metode Tao tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Cakupannya begitu luas, sehingga orang-orang tidak dapat membayangkannya. Menara Babel inilah yang diimpikan oleh banyak orang kuat di alam semesta untuk dimasuki. Karena siapapun yang dapat memasukinya akan dengan mudah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Karena ada tempat latihan khusus di dalamnya. Jika Anda berlatih di tempat latihan khusus itu, 5 tahun di dalam sama saja dengan hanya 1 hari di dunia luar. Tentu saja, sangat sulit untuk memasuki menara harta karun peri ini. Pertama-tama, Anda harus kaya, sangat kaya. Kedua, Anda harus menjadi mitra kerjasama yang erat dengan paviliun harta karun peri. Dengan kata lain, Anda harus memiliki proyek kerjasama dengan paviliun harta karun peri yang bernilai setidaknya 1 miliar kristal roh leluhur sebelum Anda memiliki kesempatan untuk memiliki tiket masuk ke menara harta karun peri ini. Ketika paviliun Siambau pertama kali muncul di sini, tempat itu menarik ketamakan dari pasukan teroris yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya ingin menguasai paviliun Siambau. Namun kemudian, semua pasukan teroris itu tiba-tiba memilih untuk berteman dengan paviliun Siambau dalam semalam. Dikatakan bahwa seorang pria berjubah putih secara pribadi mengunjungi leluhur dari berbagai peradaban tertinggi. Yuan Shou membawa sustermu dan yang lainnya ke pintu masuk pagoda peri, dan pada saat ini, seorang wanita keluar. Wanita itu mengenakan gaun putih, tanpa noda, dengan wajah yang tak tertandingi. Dia memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan kecantikannya menampakkan aura heroik. Ketika mereka melihat wanita itu, sustermu dan yang lainnya semuanya tertegun dan terkejut dengan penampilannya. Sang pemimpin, Yuan Shou, tiba-tiba membungkuk hormat dan berkata, "Salam, Tuan Fu." Bab 1644, Guan Xuan, di dalam menara kecil. Ye Guan duduk bersila di tanah, dengan jimat emas terpancar dari tubuhnya. Setiap jimat mewakili hukum ilahi. Pada saat ini, ia telah sepenuhnya menaklukkan hukum ilahi ini dan mampu menggunakan kekuatannya dengan terampil. Setelah menguasai sepenuhnya teknik-teknik suci tersebut, kekuatannya sendiri sekali lagi meningkat pesat, terutama jalan ketertibannya, karena dia tidak hanya dapat menggunakan teknik-teknik suci tersebut saja, tetapi juga dapat memadukannya dengan pedang jalan ketertibannya sendiri. Ketertiban bergabung menjadi ketertiban, hal ini tidak diragukan lagi membuka pintu baru bagi jalan Ye Guan menuju keteraturan. Karena itu berarti bahwa ia dapat menyatu dengan keteraturan orang lain dengan cara ini di masa mendatang, dengan dirimu di dalam diriku dan aku di dalam dirimu. Dengan bantuan hukum ilahi, metodenya dalam memandang dunia misterius juga meningkat pesat, dan ia sendiri mengalami peningkatan yang besar. Tentu saja, yang lebih penting bagi Ye Guan adalah keterbatasannya. Gunakanlah metode unggul milik orang lain untuk membatasi metode Anda sendiri, dan pada saat yang sama, gunakanlah metode Anda sendiri untuk membatasi metode milik orang lain. Pemeriksaan dan keseimbangan, ketertiban membatasi ketertiban. Inilah jalan yang akhirnya akan ia tempuh di masa depan, tetapi baginya, ini hanyalah permulaan. Karena memiliki hukum ilahi Sang Mei untuk dipelajari, Ye Guan juga mulai membangun Tao dan hukumnya sendiri dalam hukum Guan Xuan miliknya sendiri. Sehingga hukum Guan Xuan miliknya akan memiliki kehidupan yang luar biasa, sehingga dapat mencapai keabadian di masa depan. Akan lebih baik jika dapat berkembang seiring waktu dan beradaptasi dengan era baru, daripada menjadi usang dan terbelakang serta ditinggalkan oleh zaman. Dengan kata lain,
Dia ingin membuat Guan Xuanfa miliknya menjadi hidup, dan langkah pertama adalah membuatnya mencapai tingkat niat pedang yang tak terkalahkan, melampaui tubuh, jiwa, dan bahkan kesadaran. Hukum ada di sini, dan masyarakat ada di sini. Selama ada satu orang di dunia yang mengikuti metode misterius ini, Ye Guan akan ada selamanya. Tentu saja, dia jelas menyadari bahwa ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi itu tidak masalah, dia sekarang tahu dengan jelas bagaimana menempuh jalan ketertiban. Kali ini, Ye Guan berlatih di menara kecil selama hampir 100 tahun. Selama 100 tahun ini, ia tidak hanya menguasai keterampilan sihir Sang Mei sepenuhnya dan memiliki kekuatan untuk menggunakan keterampilan sihir, tetapi juga memadukan Guan Xuanfa miliknya dengan Tao dan Fa miliknya sendiri. Sekarang, setiap hukum Guan Xuanfa miliknya memiliki ilmu pedang dan konsep tatanannya sendiri serta kemauannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Guan Xuanfa saat ini juga telah menjadi hidup dan memiliki kehidupannya sendiri. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia untuk sementara tidak bisa menggabungkan niat pedang tak terkalahkannya dengan metode Guan Xuan. Karena niat pedang tak terkalahkan saat ini terlalu kuat, dan metode Guan Xuannya tidak mampu menahan kekuatan niat pedang tak terkalahkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Inten pedang tak terkalahkan sekarang begitu kuat, sehingga bahkan Guan Xuanfa tidak dapat menahannya. Kalau tidak, jika inten pedang tak terkalahkan diintegrasikan ke dalam Guan Xuanfa miliknya saat ini pasti akan sangat menakutkan. Meskipun Guan Xuanfa tidak dapat menahan niat pedang yang tak terkalahkan sekarang, dia tahu bahwa selama semakin banyak orang percaya pada perintahnya, cepat atau lambat, Guan Xuanfa miliknya akan mampu menahan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Pada saat itu berarti bahwa kedua seni pedangnya dapat digabungkan menjadi satu dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Selama 100 tahun ini, ia juga menciptakan keterampilan pedang, Guan Xuan. Gunakan ketertiban sebagai pedang dan Tao dan hukum sebagai ujungnya. Ini adalah keterampilan pedang yang terus berkembang. Kekuatannya bergantung pada tatanannya sendiri. Semakin sempurna tatanannya dan semakin banyak orang yang mempercayainya, semakin kuat keterampilan pedang ini. Tidak ada batas atas. Meskipun ilmu pedang ini tidak begitu hebat sekarang, namun ilmu pedang ini sangat berarti bagi Ye Guan. Karena ilmu pedang ini sepenuhnya diciptakan olehnya. Ilmu pedang ini akan menjadi ilmu pedang yang mewakili dirinya dan ilmu pedang eksklusifnya di masa depan. Pada hari ini, Ye Guan meninggalkan menara kecil itu. Saat ini, ia telah mengalami 100 tahun. Meskipun penampilannya tidak berubah, ada sedikit perubahan di wajahnya. Ye Guan melihat sekelilingnya. Saat itu juga dia merasa seperti berada di dunia lain. Karena dalam 100 tahun terakhir ini, dia berlatih setiap hari di menara kecil, dan dia sendiri tidak menyadari bahwa 100 tahun telah berlalu seperti ini. Tidak ada waktu dalam kultivasi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu tubuhnya bergetar dan menghilang di tempat. Sudah waktunya untuk bertemu dengan beberapa teman lama. Kuil para Dewa Selatan, di dalam kota. Karena perubahan dalam peradaban para dewa, dan hilangnya Zanzong, penguasa kuil Nanzong yang tidak dapat dijelaskan, kota para dewa Nanzong kini berada dalam kekacauan total. Pesanan runtuh, semua orang dalam bahaya. Di kuil Dewa Selatan, karena hilangnya Zanzong, orang yang bertanggung jawab sekarang adalah mantan wakil direktur eksekutif Juling. Ada juga dewa utama seperti Kujin dan dewa penggembala di kuil tersebut. Pada saat ini, semua orang berada dalam suasana hati yang buruk dan memiliki ekspresi sedih di wajah mereka.
Mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di Shenzhou. Satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah bahwa kuil pusat telah dihancurkan. Mereka menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Ye Guan. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya yakin. Harus dikatakan bahwa mereka tidak berani berpikir seperti itu sama sekali. Yang benar-benar membuat mereka panik adalah hilangnya Zanzong, yang menghilang tanpa suara. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Mereka telah merasakan sakit yang luar biasa selama periode waktu ini. Pada saat ini, Chuling, sang pemimpin, tiba-tiba angkat bicara, memecah keheningan di aula. Pasti telah terjadi sesuatu di atas sana. Mereka juga ingin menyelidiki, tetapi kuil Dewa Selatan hanyalah kekuatan kecil di seluruh peradaban para dewa. Yang paling bisa mereka hubungi adalah 3 kuil para dewa di atas, dan selama kurun waktu ini, ketiga kuil para dewa tampaknya telah menghilang, dan tidak ada berita sama sekali. Pada saat ini, Dewa Gembala tiba-tiba berkata, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ye Guan. Siapa sebenarnya Ye Guan? Hai Guan, mendengar nama itu, wajah semua dewa utama di aula menjadi serius. Takut. Alasan mereka takut adalah karena orang ini. Sebenarnya, mereka tidak pernah ingin percaya bahwa pembantaian di kuil pusat ada hubungannya dengan Ye Guan. Karena mereka tahu betul apa artinya bagi mereka jika masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Ye Guan. Kekuatan di balik Ye Guan cukup untuk menghancurkan bahkan kuil Dewa Pusat. Seberapa mengerikan itu? Adapun hubungan antara mereka dan Ye Guan. Mereka tahu lebih dari siapapun bahwa Ye Guan pasti tidak akan membiarkan kuil selatan mereka pergi. Nanti akan ada perhitungan, yang mana benar-benar tidak bisa dihindari. Mereka tidak meragukan hal ini. Pada saat ini, Chuling yang berada di depan tiba-tiba berkata dengan nada dingin, betapapun kuatnya Ye Guan, dia tidak akan pernah bisa lebih kuat dari para dewa. Para dewa akan melindungi kita. Tuhan, ketika semua orang mendengar 2 kata ini, mereka semua terkejut. Ini adalah makanan rohani bagi iman mereka. 2 kata ini tidak diragukan lagi memberi mereka rasa aman pada saat ini. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa para dewa sudah lama tidak muncul, dan rasa aman yang baru saja mereka peroleh berangsur-angsur lenyap. Nan Xiao, pada saat ini, Chuling, wakil dewa eksekutif yang bertanggung jawab, tiba-tiba berbicara. Semua orang menatap Chuling, hanya untuk melihat bahwa matanya sedingin es, sangat menakutkan. Mata dingin Chuling masih dipenuhi dengan sedikit kesuraman. Semuanya tidak realistis untuk menggantungkan semua harapan pada dewa-dewa ilusi. Pada titik ini, tidak peduli apakah kehancuran kuil Dewa Pusat terkait dengan Ye Guan atau tidak. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Bagaimana aku bisa melindungi diriku sendiri? Seorang Tuhan bertanya. Cahaya dingin melintas di mata Chuling. Ini Nan Xiao. Nan Xiao, semua dewa utama di aula tercengang. Tak lama kemudian, mereka mengerti apa yang dimaksud Chuling. Mengapa mereka mengampuni Nan Xiao? Bukankah itu untuk memberi mereka jalan keluar? Nan Xiao dan Ye Guan memiliki hubungan yang istimewa. Selama Nan Xiao ada di tangan mereka, Ye Guan pasti akan bersikap hati-hati. Pada saat ini, Dewa Utama tiba-tiba berkata, saya khawatir itu tidak cukup. Semua orang menatap dewa-dewa yang sedang berbicara. Dewa-dewa memiliki wajah muram dan tatapan yang sangat gelap di matanya. Satu Nan Xiao saja tidak cukup. Kita harus memiliki lebih banyak alat tawar-menawar. Sejauh yang aku tahu, Ye Guan memiliki hubungan khusus dengan wanita bernama Sang Mei.
Culing menggelengkan kepalanya. Wanita ini mungkin menyadari bahayanya dan melarikan diri belum lama ini. Dewa-dewa berkata dengan garang, "Kalau begitu kendalikan Xiaoran, Nan Xiao, dan daerah kumuh." Alasan mengapa Ye Guan dan Sang Mei menyebabkan begitu banyak masalah adalah demi daerah kumuh. Selama orang-orang di daerah kumuh berada di tangan kita, Ye Guan pasti akan berhati-hati. Ku Jin mengerutkan kening, ini agak tidak pantas. Semua dewa utama memandang Ku Jin, dan Ku Jin berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimanapun, kita adalah pejabat. Jika kita mengendalikan orang-orang di daerah kumuh dan mengancam orang lain, perilaku ini tidak hanya akan melanggar hukum ilahi, tetapi juga akan dibenci oleh dunia, dan bahkan ditolak oleh dunia, dan kehilangan kepercayaan." Dewa-dewa tiba-tiba mencibir. "Ku Jin, sejauh yang aku tahu, ketika Nan Xiao diturunkan jabatannya, kau pergi mengunjunginya. Tidak hanya itu, kau juga diam-diam mengirim orang untuk menjaganya beberapa kali. Mengapa? Sekarang setelah kau melihat bahwa Ye Guan mungkin memiliki latar belakang yang baik, kau ingin menaiki tangga sosial." Ku Jin segera membalas, "Dewa ke-6. Meskipun aku, Ku Jin, adalah pesaing Nan Xiao, aku mengagumi perilakunya yang benar. Aku tidak pernah merawatnya secara diam-diam, tetapi selalu melakukannya secara terang-terangan. Tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Mengenai apa yang kamu katakan tentang menaiki tangga sosial. Ketika Nan Xiao baru saja diturunkan jabatannya, aku sudah merawatnya. Saat itu, Ye Guan masih diburu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang menaiki tangga sosial?" Dewa penguasa ke-6 berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak ingin menaiki tangga, mengapa kamu lebih memihak Nan Xiao dan orang-orang malang itu?" Ku Jin menatap ke-6 dewa utama itu tanpa menunjukkan kelemahan apapun. 6 dewa utama, jangan lupa bahwa kita adalah pejabat dan kita percaya pada dewa. Orang-orang malang itu juga penganut dewa. Jika kita mengendalikan mereka dan mengancam orang luar sekarang, perilaku ini tidak hanya akan mengkhianati hukum dewa, tetapi juga akan dibenci oleh para penganutnya. Lagi pula, dengan perilaku seperti itu, apa bedanya kita dengan para penghujat? Dewa ke-6 berdiri dan berkata dengan marah, "Jangan bicarakan ini. Kamu hanya ingin menunjukkan niat baikmu kepada Ye Guan dan memanjat tangga. Itu sama sekali tidak masuk akal." Ku Jin berkata dengan marah, 6 dewa tertinggi, pikirkanlah sendiri. Jika kuil Dewa Pusat benar-benar hancur karena Ye Guan, seberapa mengerikankah kekuatan di belakangnya? Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan jika Anda mengendalikan daerah kumuh, dapatkah Anda benar-benar mengancamnya? Maaf, daripada memikirkan cara mengancamnya, lebih baik mengelola daerah kumuh dengan baik. Bersikaplah baik, akui kesalahan Anda, dan upayakan perlakuan yang lunak. Dewa ke-6 tertawa marah. Lihat, seperti yang diduga, kamu, Ku Jin, jelas sudah memikirkan jalan keluar. Selain itu, kamu memiliki hubungan dekat dengan Nan Xiao. Ketika Ye Guan kembali untuk membunuhmu, Nan Xiao akan memohon padamu, dan kamu tentu akan terhindar. Ku Jin ingin membantah, tetapi pemimpin Culing tiba-tiba berkata, "Kendalikan Nan Xiao, Xiaoran, dan semua orang di daerah kumuh." Ku Jin tiba-tiba menoleh untuk melihat Culing yang wajahnya dingin. Ku Jin tahu bahwa pihak lain sudah memutuskan dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Aku tidak setuju dengan perilakumu." Lancang, Culing sangat marah, dengan niat membunuh di matanya, dan dia segera menamparkan Ku Jin dengan telapak tangannya. Dan para dewa utama lainnya juga menyerang bersama. Bersambung.